selamat pagi. Terima kasih kepada Sekolah Ignatius Singkawang ya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, perkenalkan tadi mungkin sudah kenal juga sama saya Kak Kevin. Ini juga dengan Kak Juri. Jadi tujuan kami di sini untuk memperkenalkan ke teman-teman semua nih, baik kelas 10, 11, 12 tentang Matana University. Jadi teman-teman bisa dijadikan pilihan ya teman-teman ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa menjadikan Matana University sebagai pilihan. Nah, ini adalah logo dari Matana University, teman-teman. Kita memiliki moto Reward Learning Experience. Oke, nah ini ada klip teman-teman tentang Matana University. Mungkin teman-teman bisa simak ya. Nah, dari tadi kita ngebahas tentang Matana. Di mana sih Kak Matana itu lokasinya ada di mana? Jadi Matana University ini letaknya ada di Gading Serpong, Tangerang, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman dari Singkawang yang mau atau mungkin sering ke Jakarta nih, mungkin. Nah, itu dan lokasi kita ini teman-teman Matana University ini dekat banget sama Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman ya. Jadi lokasinya kurang lebih hanya 15 sampai 20 menit saja. Jadi lokasi kita ini benar-benar strategis. Nah, yang di depan ini teman-teman yang di kaca ini merupakan lobi utama dari Matana University tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk tempat pembelajarannya ada di sebelah kiri ini teman-teman, tower sebelah kiri ini. Jadi kita terdiri dari 18 lantai yang mencakup fasilitas semua program studi yang kita punya teman-teman, seperti itu. Nah, lokasi kita ini sangat strategis. Kenapa? Ini dilengkapi juga tadi sama apartemen dan hotelnya ya. Jadi bagi teman-teman yang dari Singkawang, misalkan untuk tempat tinggalnya bisa menggunakan dari apartemennya kita ataupun tempat kos-kosan yang akan kita bantu rekomendasikan seperti itu. Nah, ini apa nih sebetulnya? Nah, ini teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan ini teman-teman yang di kursor ini adalah Matana University ya, gedungnya teman-teman ya. Nah, lokasi kita sangat strategis karena kita ada di tengah-tengah Gading Serpong, teman-teman. Nah, bisa dilihat ini yang sentro ini merupakan pusat perbelanjaan teman-teman, Sumarekon Mall Serpong. Nah, selanjutnya ini juga ada Hypermart dan lalu di sananya teman-teman di sebelah sana ini ada rumah sakit juga teman-teman, rumah sakit yang kita punya sendiri. Nah, yang di tengah ini merupakan gedung dari PT Paramount Enterprise yang dimana merupakan induk perusahaan dari Matana University. Nah, ini ada beberapa fasilitas baik maupun non akademik yang kita punya teman-teman, bisa dilihat ya di sini juga ada classroomnya seperti ini, kita punya sport areanya dan ini salah satu Vismed. Betul, juga ya, karena kita juga punya rumah sakit tersendiri. Betul. Mungkin apa sih fisika medis itu sendiri nanti akan kita informasikan lagi.
Nah, ini adalah lobby utama ya teman-temannya dari Matarana University. Bisa dilihat lobbynya Instagramable banget nih. Buat foto-foto juga keren banget nih, bisa dilihat juga teman-teman ya. Ini ada lab untuk DKV teman-teman. Ini sebagian ya, sebagian dari fasilitas dari kami juga. Betul. Nah, ini adalah lab arsitektur dan ini juga kita punya kitchen sendiri nih untuk program studi hospitality dan pariwisata teman-teman. Jadi udah lengkap. Nah, ini dia nih teman-teman PT Paramount Enterprise. Mungkin banyak yang nggak tahu nih Kak, Matarana University ini di bawah naungan apa sih Kak? Jadi Matarana University ini di bawah naungan PT Paramount Enterprise teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu PT Paramount Enterprise itu apa? Jadi PT Paramount Enterprise sendiri ini merupakan perusahaan raksasa di Indonesia yang bergerak di bidang properti teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin besarnya Paramount juga, sudah bukan hanya di properti aja nih teman-teman, tapi kita udah banyak banget bidang unit bisnis, kurang lebih ada 50 unit bisnis yang kita punya. Bergeraknya ada di bidang hotel kita punya, pendidikan kita punya, kesehatan kita punya, rumah sakit sendiri, dan lain-lain teman-teman. Nah, ini salah satu unit bisnis yang Paramount punya yang bergerak di bidang properti, namanya PT Paramount Land teman-teman. Nah, sekarang kita udah bukan hanya di Tangerang aja, tapi udah di Jakarta, Semarang, dan Manado. Nah, ini kita punya rumah sakit sendiri teman-teman. Rumah sakit kita namanya adalah Rumah Sakit Bethsaida Hospital. Nah, selanjutnya ini kita juga punya rumah sakit, punya hotel sendiri teman-teman. Kita punya betul S1 hospitality pariwisatanya ya semuanya. Kita punya kurang lebih 26 hotel ya teman-teman. Jadi udah lengkap banget ya untuk fasilitasnya. Ini adalah beberapa unit bisnis yang Paramount punya. Kita punya mungkin di Singkawang ada Batik Place juga kali Kak Juri ya. Banyak dong. Apalagi Singkawang sekarang punya mall besar kan seperti itu. Awalnya kan kalau di Singkawang aduh ke mall mana ya, tapi sekarang Singkawang udah pesat banget. Udah maju ya. Udah maju banget dan ini Batik Place sudah masuk ke sana. PT Paramount juga rencananya mau masuk ke sana juga. Betul. Nah, seperti itu. Ini beberapa unit bisnis yang Paramount punya, teman-teman mungkin bisa lihat. Nah, selanjutnya, kenapa sih Kak kita harus kuliah di Matarana? Keunggulan dari Matarana itu apa? Nah, mungkin Kakak sebutkan beberapa saja karena mempersingkat waktu, teman-teman ya. Yang pertama, kita punya program studi yang lulusannya paling dibutuhkan di industri bisnis masa depan. Kenapa bisa dibilang itu? Karena kita punya konsentrasi yang bisa dikatakan masih sangat jarang, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum pernah dengar aktuaria. Itu apa sih gitu kan? Mungkin banyak yang nggak tahu juga. Nanti akan dijelaskan. Terus juga mungkin ada digital marketing, teman-teman. Itu mungkin teman-teman juga masih ada yang kurang begitu paham apa digital marketing. Nanti juga kita punya. Dan kita juga ada fisika medis, teman-teman. Nah, selanjutnya, yang nomor 4, kita punya program student exchange, teman-teman, atau pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Bagi teman-teman yang ingin merasakan nih kuliah di luar negeri, tapi biayanya free. Biaya kuliah betul. Free, ya. Biayanya cukup hanya bayar di Matarana saja, teman-teman, seperti biaya semesteran biasa. Itu kalian bisa ikut program student exchange di Matarana ini. Iya. Nah, kita udah ada di mana aja sih? Kita udah ada di Asia dan di Eropa, teman-teman. Eropa ini kita ada di Ceko, Republic of Ceko. Di Asia-nya kita ada di Taiwan, teman-teman. Nah, dan di tahun ini juga kita akan bekerja sama dengan salah satu universitas di Korea Selatan. Nah, selanjutnya nomor 6, kita sebagian besar lulusannya itu langsung bekerja, teman-teman. Kenapa bisa dibilang gitu, Kak? Karena tadi punya bisnis unit sendiri ya, di bawah naungan PT Paramount Enterprise. Jadi dan yang kedua mungkin kita jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Betul. Jadi nanti kalau memang kita memang satu angkatan kita tidak banyak menerima jumlah siswanya. Betul. Disesuaikan dengan kebutuhan dari grup kita sendiri. Betul. Nah, jadi bedanya kuliah di Matarana sama di tempat lain adalah kita bisa langsung punya fasilitas untuk magang seperti itu ya Kak Juri ya. Nah, selanjutnya juga nomor 7 kita punya sertifikasi profesi yang terakreditasi langsung sama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, teman-teman, seperti itu. Dan yang pastinya nomor 7 biaya kita juga bisa dikatakan terjangkau dan kita juga punya program angsuran. Kalau udah buat Singkawang sih sepertinya nggak perlu ya. Diangsur juga ini lah. Lebih ini ya. Tapi kita mempunyai fasilitas untuk program angsuran juga seperti itu. Nah, sepertinya ada apa aja sih program studi yang ditawarkan di Matarana University? Nah, ini dia nih Kak Juri. Kita masuk ke 10 program studi ini. Kak Juri, mungkin banyak teman-teman yang bertanya nih, Kak, ada 3 program studi yang dikasih bintang-bintang nih, Kak. Maksudnya nih apa sih Kak Juri? Mungkin banyak yang nggak tahu nih. Sebenarnya sih ini jadi untuk yang SMA Singkawang ini kita saat ini kita 9 program studi. 1 program studi ini yang tidak kita buka adalah komputer sistem dan teknologi. Nah, tapi dari 9 ini kita juga buka hampir sekitar 22 konsentrasi yang kita tawarkan. Nah, ini kenapa sih dikasih bintang? Ini adalah salah satu
keunikan dari program studi yang ada di Matana University ini sendiri. Nah, kenapa sih unik? Karena mungkin salah satunya adalah mungkin jarang sekali tidak ada di tempat lain, mungkin atau masih jarang sekali ada di beberapa kampus seperti itu. Seperti apa? Kayak fisika medis. Fisika medis ini kan masih jarang sekali di Indonesia. Dan ini mungkin kalau di Matana ini yang swastanya yang sudah meluluskan nih lulusannya gitu ya. Sudah punya lulusan. Dia juga kita sudah 6 angkatan ya, dan di manajemen kita punya digital marketing. Nah, ini kita kupas satu persatu untuk program studinya. Yang pertama adalah kita punya manajemen di kita ini dengan 3 konsentrasi, yaitu di manajemen investasi pasar modal, digital marketing, dan human capital. Nah, kenapa sih harus ambil digital marketing? Karena kita dengan sertifikasi profesi, di mana nanti teman-teman kalau misalnya lulus dari Matana University, selain punya gelar sarjana manajemen, kita juga ditambah dengan sertifikasi profesi dari BNSP. Salah satunya adalah dari Maples Institute dengan MICT-nya seperti itu. Misalkan digital marketing, tapi dengan ya misalkan manajemen investasi ataupun human capital ini dengan program sertifikasi yang lainnya. Yang kedua, kita akuntansi. Mungkin teman-teman di akuntansi di Singkawang pun, di Jakarta, di Tangerang, dimanapun pasti selalu ada program studi akuntansi. Yang membedakan dengan kita adalah tergabung dalam salah satu grup di bawah naungan grup Paramount. Jadi semuanya kita arahkan lulusan dari Matana University ini sendiri langsung bisa bekerja di grupnya, minimal di grupnya kita sendiri dengan konsentrasi audit sektor publik dan akuntansi pajak, di mana kita juga dilengkapi dengan sertifikasi profesi dari BNSP dan plus dari privat pajak A, B, dan C. Jadi teman-teman nggak mesti harus ambil lagi kursus privat pajak di tempat lain. Jadi kita sudah masukkan ke yang seperti ini. Yang ketiga, kita punya hospitality pariwisata yang didukung penuh nih oleh grup hotel milik kita yang tadi sekitar 26 yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini kita ada 3 konsentrasi dengan food production management, dengan event manajemennya, dan tentunya karena kita ada hospitality pariwisata tidak menginikan dengan konsentrasi hotel manajemen. Di mana nih teman-teman ini kita bisa berikan magang maksimal 2 kali ya dalam ini yang spesial ya, spesialnya juga, dan didukung penuh nih dengan hotel-hotel milik kita sendiri. Jadi teman-teman nggak mesti harus cari nanti kalau sudah lulus dari hospitality pariwisatanya Matana itu bisa ke hotel mana aja. Hotel milik kita pun sangat banyak juga seperti itu. Tetapi tetap dengan dukungan dan kerjasama dengan hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 di seluruh Indonesia. Ini salah satunya adalah dengan hotel-hotel yang ada nih. Kebetulan yang terdekat dengan Singkawang, kita sudah kerjasama dengan hotel-hotel bintang 4, bintang 5 di Pontianak. Kita juga dengan hotel-hotel yang ada di Lombok, terus Bali, terus Manado, Makassar, di seluruh Indonesia yang bintang 4 dan bintang 5 seperti itu. Tentunya dengan kalau misalnya teman-teman mau ambil magangnya di luar negeri pun kita bisa berikan dengan Dubai dan Singapura seperti itu. Nah, ini yang menjadi daya tarik dari Matana University adalah program studi statistika bisnis aktuaria. Apa sih aktuaria itu sendiri? Aktuaria ini adalah ilmu matematika dan ilmu statistika yang dikolaborasikan dalam ilmu manajemen bisnis dan akuntansi yang bertujuan untuk menafsir resiko dalam industri asuransi keuangan. Tentunya keunggulan dari kita sudah tergabung dalam Persatuan Aktuaris Indonesia, di mana nanti teman-teman di semester ke-7 sudah bisa mengikuti uji sertifikasi kompetensi minimal CNLA ataupun ASAI. Ini adalah sertifikasi Aktuaris Indonesia level 1 dan 2 nih. Nah, di mana kenapa sih kita harus mengikuti program tergabung dalam Persatuan Aktuaris Indonesia, di mana nih mata pelajaran yang diujikan di Persatuan Aktuaris Indonesia, 8 dari 10 mata pelajaran yang akan diujikan, 8-nya sudah masuk ke dalam kurikulum di Matana University gitu ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini, apa sih yang dipelajari dalam aktuaria itu sendiri? Otomatis kita akan belajar matematika dan asuransi, dilengkapi dengan teori peluang, ilmu ekonomi, pemrograman komputer, dan statistik.
Yang kedua, yang selanjutnya yang menjadi daya tarik dari Matana University, yang nggak kalah menariknya nggak kalah menariknya sendiri, ini kita ada S1 Fisika Medis. Apa sih ilmu S1 Fisika Medis ini? S1 Fisika Medis ini adalah program ilmu fisika yang diterapkan ke dalam ilmu kesehatan dalam bidang radiologi. Apa sih bidang radiologi itu meliputi apa saja? MRI, CT scan, Ronsen, USG. Nah, apakah nantinya akan menjadi seorang tukang ronsen atau tukang itu? Tentunya bukan. Ini adalah partnernya dari dokter ya, dokter ahli radiologi, di mana nanti teman-teman akan menganalisis hasil dari kegiatan radiologi itu sendiri. Ini pionir mungkin ya, Matana yang pertama kali untuk swastanya yang membuka program S1 Fisika Medis. Mungkin ada beberapa nih swasta sekarang juga yang membuka fisika medis, tapi kita ini satu-satunya yang sudah meluluskan program S1 Fisika Medis, dan tentunya kita kerjasama dengan S1 Fisika Medisnya Universitas Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal kurikulumnya, dalam hal laboratoriumnya, dalam hal dosen-dosennya, dan kita juga sudah tergabung dengan kerjasama lainnya. Apa sih yang dipelajari dalam S1 Fisika Medis? Salah satunya adalah kita akan belajar radioterapinya, radiodiagnostiknya, dan kedokteran nuklirnya. Apa sih kerjasama dengan mana saja yang dibangun sama Matana University untuk S1 Fisika Medis? Kita sudah kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Ini dibantu penuh nih sama Badan Tenaga Nuklir Nasional, dengan CETS University of Life Science dari Republik Ceko, tentunya dengan Matana dengan fakultas dengan S1 Fisika Medisnya Universitas Indonesia, didukung penuh dengan rumah sakit milik kita sendiri, Bethesda Hospital, seperti itu. Nah, yang berhubungan dengan IT ini kita ada dua ya, sistem informasi dan teknik informatika. Bedanya apa sih untuk teknik informatika dan sistem informasi bisnis itu sendiri? Yang membedakan adalah dari segi pembelajarannya. Kalau sistem informasi bisnis ini adalah mempelajari 50%-nya proses bisnis, 50%-nya belajar programmernya. Kalau teknik informatika, teman-teman akan murni belajar software atau akan belajar programming. Nah, untuk konsentrasinya kita ada di GIM Teknologi Inovasi. Untuk yang sistem informasi bisnis, kita ada konsentrasi di Applied Database. Kak, belajar cyber security? Enggak, kalau untuk di teknik informatika tentunya belajar ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang program studi yang lainnya, kita adalah program studi arsitektur yang didukung penuh oleh grupnya PT Paramount Land. Grup Paramount Land ini sendiri mendukung penuh untuk program S1 arsitektur dengan konsentrasi smart building dan smart city. Nah, keunggulannya apa sih di Matana? Ini kita 80% ini terjun langsung ke lapangan yang didukung penuh oleh PT Paramount Land. Yang kedua, dosen-dosennya dari dosen-dosen praktisinya nih, dari dosen-dosen dari PT Paramount Land. Terus kita satu-satunya mungkin nih program studi yang tidak arsitektur yang tidak mewajibkan, yang tidak ada tes gambarnya. Betul. Karena kita pertama satu dosen itu adalah 4 orang mahasiswa. Kenapa tuh Kak Juriko dibuat sedikit seperti itu? Bukan mahasiswanya yang sedikit. Memang kita terbatas ya jumlah mahasiswanya, semua kelas. Tentunya karena kita tidak ada tes gambar, ini yang memberikan nanti teman-teman biar bisa lebih belajar intens lagi, dan kita tidak mempersyaratkan adanya tes gambar untuk arsitektur untuk Matana University. Dan satunya lagi, kita ada program desain komunikasi visual dengan konsentrasi ilustrasi desain, ini lebih ke animasi, grafik desain, dan satu lagi kalau misalnya teman-teman ingin belajar film ataupun iklan ataupun produksi film ada sinematografi, ini bisa mengambil ke fotografi dan sinematografi seperti itu. Nah, apa sih yang berapa sih biaya kuliahnya nih, Vin? Nah, ini ditunggu-tunggu nih Kak Juri. Ya, ini kan kita agak percepat aja ya, karena waktunya juga 10 menit lagi. Nah, biaya kuliahnya yang bisa teman-teman bisa lihat ini adalah estimasi per semesternya kisaran 10-13 juta rupiah. Ini sudah termasuk biaya tetap semester, biaya SKS, biaya sertifikasi, biaya fasilitas kemahasiswaan, biaya UTS, UAS, jadi all in semuanya ya. Ini kalau normal, kalau belum termasuk potongan.
Nah, yang kedua kita ada biaya uang gedung, ini kisarannya 19 sampai 22 juta rupiah. Ini hanya satu kali bayar saja dan biaya kartu mahasiswa dan jaket alma mater 500.000 rupiah sesudah dinyatakan lulus gitu. Dan ini hanya satu kali bayar saja. Tentunya ini ada tambahan biaya untuk prodi-prodi tertentu. Ini ada untuk Hospar 8 juta, ini adalah untuk 4 style dari seragamnya, untuk field trip, untuk dan yang lain sebagainya. Dan ini untuk program arsitektur dan DKP hanya ada tambahan biaya kelas studio, ini 150.000 per SKS, maksimalnya hanya untuk 10 SKS per semesternya. Nah, tentunya program apa sih yang dibuka? Kita punya ini apa nih yang dibuka saat ini? Nah, program yang dibuka saat ini adalah jalur early bird program ya. Early bird program ini adalah apa sih, Vin, yang yang disebut early program ini? Mungkin nanti Kevin nih yang bisa informasikan. Nah, jadi gini teman-teman, kita punya program sekarang namanya Early Bird Matana, teman-teman. Nah, apa sih Early Bird Matana itu? Jadi Early Bird Matana ini adalah program yang ditujukan bagi teman-teman yang melakukan pembelian formulir pendaftaran maksimal tanggal 30 November 2020, teman-teman. Maka teman-teman akan mendapatkan langsung potongan uang gedung 100%, teman-teman. Tanpa tes ya? Betul, alias uang gedungnya free, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi untuk range uang gedungnya ada di angka 19 sampai 22 juta ya, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman melakukan pembelian formulir pendaftaran sebelum tanggal 30 November 2020, maka teman-teman akan mendapatkan free uang gedung langsung, teman-teman. Dan itu berlaku sampai lulus juga, teman-teman, yang nggak ada uang gedung lagi selanjutnya ya. Nah, jika teman-teman, Kak, aku pengen dapat potongannya lebih dong, nggak pengen uang gedung doang. Potongan per semester. Betul, potongan per semesternya ada nggak, Kak? Ada, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan potongan biaya tetap semester di range 30, 50, 75 hingga 100%, teman-teman, per semesternya sampai semester 8. Dan ini sampai 8 semester. Betul, nggak hanya sampai 8 semester saja ya. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti tes, teman-teman. Nah, yang diteskan apa aja nih, Kak? Hanya online, betul, tesnya online, hanya mengikuti tes matematika sama bahasa Inggris, teman-teman, jika teman-teman tidak memilih program studi fisika medis, teman-teman. Dan menyerahkan foto rapot teman-teman semester 1 sampai semester 4. Seperti itu. Jadi penilaiannya tidak hanya dari tes saja, tapi penilaiannya adalah rapot 60%, sementara nilai tesnya 40%. Itu untuk menentukan besaran potongan biaya tetap semesternya selama 8 semester. Untuk rata-rata nilai rapotnya, teman-teman, minimal 7,5 aja. Nggak mungkin teman-teman punya rapot di bawah nilai 7,5 ya. Jadi jika ada yang mau lebih jelas, ada yang mau ditanyakan lagi nih lebih jelas, bisa kontak langsung ke Kak Juri di 0812-9456-2756, atau mungkin di Kak Kevin juga boleh di WhatsApp, teman-teman, di 0859-7516-2917 nih. Atau mungkin sekarang kayaknya mau DM aja nih di Instagram, boleh di Kak Juri, Juri_Matana University, atau di Kak Kevin juga di Kevin Mulyono, teman-teman. Seperti itu. Mungkin sampai sekarang kita akan buka sesi Q&A ini atau tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, mungkin ya sudah ada yang ada yang mau ditanyakan nih, teman-teman, sampai di sini. Udah ada yang bertanya nih. Oke, pagi, Kak, pagi dari Stefani. Yang paling atas. Oh, ini yang paling atas. Oh iya. Pagi, Kak, saya ingin bertanya, jika saya ingin mengambil jurusan arsitektur tapi skill menggambar saya masih kurang, apakah dapat diterima masuk ke jurusan arsitek? Dan apa mungkin ada diajarkan dasar-dasar dalam menggambar semester 1 dari Stefani? Oke, Stefani, terima kasih. Mungkin Kak Juri nih. Kak Juri jawabnya. Boleh, Kak Juri. Seperti tadi Kak Juri informasikan bahwa di Matana ini tidak ada tes gambar untuk memasuki program studi arsitektur ataupun desain komunikasi visual. Karena apa? Karena kita yang ingin berminat sekali mengambil program studi arsitektur ataupun DKP itu bisa gitu ya. Dan makanya tidak ada tes gambar. Kalau misalkan skill gambarnya masih kurang, kita kan ada satu dosen 4 orang mahasiswa. Disitulah kita akan belajar lagi dari mulai semester 1. Awalnya hand drawing dulu, awalnya dari mulai, dan ini kan kalau gambar, kalau arsitektur kan tidak mesti harus jago gambar juga sebetulnya gitu ya. Nah ini kan di Matana University ini adalah
kita akan bantu, kita akan didik teman-teman yang untuk jurusan arsitektur dengan 1 dosen 4 orang mahasiswa. Dan tentunya teman-teman juga kalau misalkan masih ada dan ini satu pertama, yang kedua SKS-nya. Satu SKS itu 110 menit. Jadi kalau 3 SKS berarti teman-teman akan belajar 330 menit. Betul. Di kelas studio ataupun di kelasnya ataupun di ruangan luar, tentunya dengan observasi. Stefani nggak usah khawatir kalau misalkan tes gambarnya belum bisa atau apapun, karena kita pun dari semester awal itu sudah masuk 80%-nya itu lebih ke praktikum. Karena kita juga ada penyetaraan nih Stefani. Jadi bagi teman-teman yang kayaknya aku kurang paham nih tentang arsitektur, tapi aku pengen masuk arsitektur, itu teman-teman bisa. Itu Stefani bisa. Nanti mungkin Stefani juga bisa WA ke Kak Juri ataupun ke Kak Kevin. Pelajarannya apa saja sih yang dipelajari di Matana University untuk program studi arsitekturnya, dan nanti detailnya lebih detail lagi, prosesnya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, nanti akan Kak Juri informasikan lagi. Selanjutnya, terima kasih Stefani ya. Selanjutnya ada dari Michelle Venezia. Pagi juga, saya ingin bertanya apa syarat untuk bisa mendapat beasiswa di universitas tersebut. Nah, tadi ini siapa? Michelle ya? Michelle. Nah, ini Michelle. Betul, ini Michelle. Jadi bagi Michelle yang ingin mengikuti program Early Bird Matana ini, cukup melakukan pembelian formulir saja sebelum tanggal 30 November sebesar Rp150.000, otomatis langsung bebas uang gedung 100%. Uang gedungnya berapa? Ini antara 19 sampai 22 juta rupiah. Tapi kalau misalkan misal ingin mendapatkan potongan biaya tambahan, biaya tetap semesternya selama 8 semester antara 30, 50, 75 ataupun bahkan 100% biaya tetap semesternya, itu tinggal mengikuti tes online saja. Ini persyaratannya hanya dari raport semester 1 sampai semester 4, dan tes online-nya itu hanya bahasa Inggris dan matematika dasar saja. Bahasa Inggrisnya hanya 20 soal, matematika dasarnya hanya 15 soal saja, seperti itu. Gitu ya misalnya. Jadi kalau misalnya nanti kurang jelas lagi, langsung aja DM atau WA aja ke Kak Kevin atau boleh. Ada lagi Kak? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Catherine. Kak, jurusan apa yang paling diminati? Wow. Jurusan yang paling diminati apa sih? Yang pertama tadi arsitektur. Ya. Arsitektur karena apa? Kita terbatas orang mahasiswa dari satu angkatan tidak banyak. Dan kenapa sih diminati? Karena didukung penuh oleh PT Parangkunden, di mana nantinya sesudah baik proses magang ataupun lulusannya itu sudah ditunggu oleh PT Parangkunden. Yang kedua, fisika medis. Fisika medis ini jarang sekali ada di tempat lain, bahkan kalau untuk nanti teman-teman yang dari daerah itu sangat banyak dibutuhkan sekali untuk rumah sakit yang di daerah, karena rumah sakit juga sekarang sudah diwajibkan harus ada minimal 3 orang fisika medisnya, seperti itu. Dan semuanya memang kalau di kita hampir semuanya diminati karena jumlah siswanya yang terbatas. Karena kita membuka program studi juga yang paling diminati nih teman-teman. Jadi kita udah dari set dulu sebelum, jadi kita lihat nih program studi mana yang paling banyak. Kalau misalkan, jadi ini semuanya juga nanti akan diarahkan ke grupnya kita masing-masing. Contohnya kalau misalkan ambil hospitality pariwisata, tentunya kita kan sudah punya hotel sendiri. Seperti itu. Teman-teman dari Sentra Ignatius, apa kabar nih teman-teman? Aku harap teman-teman semua baik-baik aja ya, walaupun kita semua lagi pandemi dan semuanya harus serba online, tapi semoga kita semua tetap semangat menjalaninya. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih, tapi juga karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, aku pengen nih kenalin Unpar dulu ke kalian melalui video yang bakal kita tonton berikut ini. Providing not just education, but experience as well. Consisting of several faculties, namely the Faculty of Economics, the Faculty of Law, the Faculty of Social and Political Sciences, the Faculty of Engineering, Philosophy, the Faculty of Technology, Information and Science, and the Faculty of Industrial Technology.
Established in Bandung, West Java since 1955, Parahyangan Catholic University is the first private Catholic university in Indonesia. Having been accredited A, Parahyangan Catholic University is the best private university for Sumatra, Jakarta, West Java, and the Banten area. With high-quality facilities and infrastructures, in addition to its competent lecturers and staff, UNPAR is able to produce students of the finest intellectual caliber and moral fiber. Based on divinity, UNPAR develops knowledge by conducting research to be dedicated to society at large and the local community in particular, in accordance with the Sanskrit motto, Bakuning Hyang Meri Guna Santyaya Bhakti. Parahyangan Catholic University has been able to attain a myriad of achievements, both at the national and international level, in both academic and non-academic fields. UNPAR will help you explore the deepest potential in you, accommodating your talent and your desire for learning. This can be accomplished through arts, sports, martial arts, and many others with interested communities. UNPAR will always try to improve and evolve in every possible aspect, and will do its utmost to serve the community at all times. Everyone here has equal rights, no matter what their background might be, so that we all feel part of Parahyangan Catholic University. Oke, kayak yang tadi udah dibahas juga nih di video, UNPAR itu merupakan salah satu kampus swasta pertama yang berdiri di Indonesia, tepatnya di tanggal 17 Januari tahun 1955. UNPAR itu berdiri di Jawa Barat, yaitu di Bandung. Tepatnya kampus utamanya itu ada di daerah Cimbelu ya teman-teman. Nah, UNPAR juga merupakan salah satu kampus Katolik pertama yang berhasil berdiri di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat nih di layar teman-teman, di sebelah kanan itu ada foto sebuah gedung ya teman-teman. Nah, itu merupakan gedung baru dari UNPAR yang akan disahkan di tahun ini. Jadi semoga aja pandemi cepat usai. Jadi pas teman-teman misalnya udah terdaftar jadi mahasiswa aktif di UNPAR, kita semua bisa sama-sama menikmati fasilitas baru di gedung ini. Boleh lanjut, Kak? Oke, kalau kalian lihat nih di layar teman-teman sekarang, itu udah ada beberapa foto wajah-wajah yang menurut aku pastinya kalian udah nggak asing dong. Boleh dong sebutin dulu teman-teman, mungkin dari wajah-wajah yang ada di layar kalian ini, siapa sih yang kira-kira kalian udah tahu gitu, pernah dengar, atau mungkin pernah lihat di TV, atau pernah dengar di berita, atau pernah dengar dari saudara kalian, tetangga kalian. Boleh disebutin dulu dong di kolom chat mungkin. Wah, udah ada yang jawab nih. Kak. Oh iya, ada yang jawab juga, Hotman Paris, benar. Hotman Paris. Oke teman-teman, nah biar nggak nebak-nebak juga, aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi wajah-wajah yang ada di layar kalian ini merupakan sebagian kecil dari kurang lebih 50.000 alumni UNPAR yang telah berhasil lulus dan mencetakkan prestasinya di level internasional maupun nasional teman-teman. Bener nih kayak yang teman-teman udah sempat sebutin, ada Pak Hotman Paris, terus ada juga Tulus. Deddy Corbuzier yang mana tuh? Kalau boleh tahu yang mana tuh? Oke, jadi belum ada ya teman-teman Deddy Corbuzier. Terus juga ada Risa Sarasvati, Dewi Lestari, terus kalau kalian tahu Kak Alia Nursyabina yang merupakan Miss Indonesia tahun 2018. Terus ada juga Bima Arya teman-teman, seorang politikus. Nah, dari sekian banyak alumni-alumni UNPAR yang memang sudah berprestasi ya teman-teman, memang alumni UNPAR itu sangat kompetitif dan mampu mencetakkan prestasi di bidangnya. Tapi ada satu orang yang menurut aku inspiratif banget, yaitu namanya Kak Rini Sugianto. Nah, aku mau cerita sedikit nih teman-teman, kenapa sih Kak Rini Sugianto itu menurut aku inspiratif dari sisi mananya. Jadi kalau teman-teman suka nonton film, teman-teman pasti tahu dong Marvel Production film yang ada The Avengers, Black Panther, yang selalu tayang di bioskop dan pasti laris manis tuh kalau udah tayang. Kalau kita cuma bisa nikmatin doang filmnya dari bioskop, karya-karya mereka, Kak Rini Sugianto itu udah berhasil ikut berpartisipasi langsung dalam proses pembuatannya. Jadi Kak Rini Sugianto itu merupakan animator dari Marvel Production Film. Keren banget ya teman-teman.
Makanya aku bisa bilang kalau Karin Sugianto ini inspiratif banget teman-teman, dan sangat membanggakan ya teman-teman, karena dia bukan cuma bisa mencetakkan prestasinya di bidang nasional, tapi juga di internasional. Boleh lanjut, Kak? Oke, teman-teman kan asalnya dari luar nih, Unpar kan di Bandung. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang takut atau bingung kalau, Kak, kalau aku ke Bandung, aku kan ngerantau, nanti aku nggak punya teman lagi, atau nanti banyaknya anak-anak Bandung doang lagi, nggak ada orang-orang lain gitu. Tenang aja teman-teman, nggak usah khawatir, karena Unpar merupakan kampus yang plural dan diverse atau beragam teman-teman. Apanya yang beragam, Kak? Jadi mahasiswa-mahasiswa dari Unpar itu memiliki latar belakang yang beragam teman-teman. Unpar memiliki kurang lebih 10.532 mahasiswa aktif, yang 126 diantaranya merupakan mahasiswa internasional. Nah, jadi mungkin aja nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti terdaftar jadi mahasiswa di Unpar, terus teman-teman ada kelas, dan tiba-tiba teman-teman ketemu sama mahasiswa asing, baik dari Eropa, atau dari Afrika bahkan, dari China, itu mungkin banget teman-teman gak usah kaget atau bingung. Dan mahasiswa-mahasiswa nasionalnya juga berasal dari beragam daerah teman-teman, nggak cuma dari Pulau Jawa aja, apalagi dari Bandung doang. Nggak kok teman-teman, nggak usah takut, karena kita memang sangat beragam, ada yang berasal dari Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ataupun takut, karena kita pastinya plural dan sangat bertoleransi. Terus ini juga merupakan kesempatan nih buat teman-teman buat cari teman baru dan cari pengalaman baru. Unpar memiliki 428 tenaga pengajar yang sangat berkualitas, teman-teman. Kenapa aku berani bilang tenaga pengajarnya berkualitas? Karena sebagian besar tenaga pengajar di Unpar sudah menempuh pendidikan S3 atau menyandang gelar doktoral, teman-teman. Dan sebagian besarnya lagi memang sedang menempuh gelar pendidikan S3. Unpar juga dapat memastikan kalau tenaga pengajarnya itu kredibilitasnya sangat dapat dipercaya, teman-teman. Sangat baik, nggak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena tenaga pengajar di Unpar itu bukan cuma ahli dalam bidang mengajar, ahli dalam memberikan teori-teori, tapi mereka juga bisa memberikan insight-insight dari pengalaman mereka di lapangan, teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu nih, teman-teman, ada pembangunan MRT di Jakarta, ya salah satu dosen dari Unpar, dari jurusan teknik sipil, itu diundang untuk berpartisipasi langsung untuk ikut ke pembangunan MRT. Keren banget ya teman-teman. Pembangunan MRT itu kan proyek pemerintah ya teman-teman, dan gede banget. Dan salah satu dosen Unpar diajak untuk ikut berpartisipasi. Terus kalau kalian juga tahu nih teman-teman, ada kasus sidang ahli yang terkenal banget, yang viral, kasus sidang ahlinya Pak Ahok, teman-teman pada tahu. Salah satu dosen dari Unpar juga diundang untuk menjadi saksi ahli di sana. Dari jurusan hukum, jadi ada dosen perwakilan dari jurusan hukum yang diundang untuk jadi saksi ahli di kasus sidang ahli Pak Ahok. Gitu teman-teman. Nah, Unpar juga secara keseluruhan sudah terakreditasi A, teman-teman. Dimana kalau di Indonesia itu A itu merupakan akreditasi yang paling baik ya teman-teman. Secara general itu Unpar sudah terakreditasi A. Kak, pentingnya di mana sih akreditasi sebuah kampus? Emang biar apa? Akreditasi A ngaruhnya kemana? Ternyata akreditasi kampus itu penting banget loh teman-teman. Jadi pentingnya di mana? Pentingnya itu ketika kalian ingin melamar kerja nanti, masuk ke dunia pekerjaan, akreditasi kampus asal kalian merupakan salah satu faktor pertimbangan yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang kalian lamar gitu. Apakah akreditasi kampus kalian memang baik, dapat dipercaya, kredibilitasnya bagaimana? Kayak gitu teman-teman. Makanya pastiin kalau teman-teman itu mau daftar atau mau cari kampus, pastiin yang memang jurusan yang kalian minati dan memang kampusnya itu memiliki reputasi yang baik. Boleh lanjut, Kak? Oke, buat kalian yang masih bingung nih, kan aku lihat nih kalian nih gabung ya, ada yang dari IPA, ada yang dari IPS. Nah, mungkin beberapa kalian ada yang udah tahu nih, aku mau ke sini, aku mau jurusan ini. Tapi mungkin dari beberapa kalian ada yang masih bingung, kayak, aduh aku mau ambil apa ya? Nah, tenang aja teman-teman, karena di Unpar itu memiliki banyak sekali program studi yang memadai pastinya untuk minat dan bakat kalian. Di sini kita memiliki 7 fakultas dengan 17 program studi, teman-teman. Ada fakultas filosofi dengan prodi ilmu filsafat, ada fakultas ekonomi, ada fakultas teknologi industri dengan 3 prodi, mekatronika, teknik industri, dan teknik kimia. Lalu ada fakultas teknik dengan prodi teknik sipil dan arsitektur, ada fakultas hukum dengan ilmu hukum, ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan yang terakhir ada fakultas teknologi informasi dan sains. Ada 17 program studi
Aku nggak mungkin nih jelasin satu-satu karena mengingat keterbatasan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang tertarik dari salah satu program studinya, nanti bisa langsung tanya aja di sesi Q&A. Lanjut, Kak. Oke, teman-teman. Sekarang aku mau ngejelasin nih. Ini adalah 6 program studi terbaru dari Unpar. Yang pertama itu ada Integrated Arts, Cultural, and Philosophy. Ini merupakan jurusan baru di ilmu filsafat. Ini apa sih? Nih, kalian yang tertarik sama seni peran, terus kalian yang suka jadi komposer lagu, atau enggak tim kreatif, kalian suka menggambar, kalian cocok banget buat ngambil ke jurusan ini. Jurusan ini masih jarang banget di Indonesia. Terus yang kedua, itu ada jurusan Medical Physics dari program studi fisika. Ini apa sih? Medical Physics itu merupakan mirip kedokteran, cuman ini berkutik dengan alat-alat kedokterannya. Misalnya kayak CT scan, MRI, USG, yang dipelajarin di Medical Physics itu kalian bakal belajar prinsip-prinsip fisika yang bakal diaplikasikan ke dalam alat-alat kesehatannya itu. Yang ketiga, aktuaria ini merupakan dari program studi matematika. Nih, fun fact buat kalian. Kan katanya kalau dari dulu tuh banyak yang bilang fresh graduate dengan gaji tertinggi itu biasanya dari jurusan kedokteran. Sekarang aku mau ngasih tahu, lulusan aktuaria itu merupakan fresh graduate dengan gaji tertinggi melebihi kedokteran. Jadi ini cabangnya masih baru banget, jadi prospek buat kalian kerja itu tinggi banget. Dan setahu aku, untuk prospek kerja di Indonesia, kemungkinan kalian jobless atau tidak mendapat pekerjaan dari lulusan aktuaria di Indonesia itu masih 0%. Jadi ini bagus banget nih buat kalian yang tertarik untuk belajar matematika bisnis. Kalian cocok banget buat masuk ke aktuaria. Jurusan yang keempat itu ada data science, merupakan dari program studi informatika. Data science itu kalian lebih kayak ke riset. Kalian pernah kan kayak buka-buka Instagram nih, terus kalian search, lihat-lihat history, terus kalian kalau bisa pencet salah satu advertisement aja, sering jadi pop-up terus kan di Instagram kalian. Nah, data science tuh kalian bakal belajar tentang risetnya. Gimana sih cara kalian mengolah datanya, apa aja yang dibutuhkan sama pasar, segala macam. Itu yang kurang lebih bakal kalian pelajari di data science. Program kelima itu ada digital business yang merupakan dari program studi administrasi bisnis. Di digital business ini, kalian bakal belajar gimana caranya buat aplikasi. Misalnya tuh kayak WhatsApp, Line, Instagram. Dan di sini kalian nggak cuma bikin aplikasi doang, tapi kalian bakal belajar gimana sih cara ngembanginnya. Terus aplikasi ini tuh bakal digunakan sebagai bisnis online, apa aja yang harus dipersiapkan, segala macam. Dan yang keenam, ini ada family business dari program studi manajemen. Ini merupakan salah satu yang menurut aku menarik sih, soalnya kan ada nih beberapa keluarga yang dari awal memang sudah punya punya bisnis keluarganya sendiri. Di sini kalian bakal belajar gimana caranya kalian menjaga bisnis keluarga kalian. Nggak cuma menjaga bisnisnya doang, tapi kalian mengembangkan dan mempertahankan dari bisnis keluarganya sendiri. Ini jadi kurang lebih secara singkat itu 6 jurusan baru di Unpar. Ini dia. Ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unpar. Di Unpar sendiri itu ada 26 unit kegiatan mahasiswa. Ada dari seni, olahraga, bela diri, atau mau khusus. Khusus tuh misalnya kalian kalau suka jadi penyiar radio, kalian suka airsoft gun, itu ada tuh UKM-nya di Unpar. Di sini tuh kita ngambil 3 contoh UKM yang ada di Unpar. Yang pertama, itu ada kalian bisa lihat di kiri, itu ada foto 2 wanita. Ini merupakan 2 perempuan pertama yang menyelesaikan misi Seven Summits. Seven Summits itu jadi mereka mendaki ke 7 gunung tertinggi di Indonesia, dan mereka tuh 2 orang perempuan pertama yang berhasil menyelesaikannya. Ini dari UKM Mahitala atau Mahasiswa Pecinta Alam. Yang kedua, itu ada PSM atau Paduan Suara Mahasiswa. Ini mereka terakhir tuh mereka memenangkan sebagai juara 2 di Champion International Baltic Teacher Competition di Latvia. Buat PSM sendiri tuh sering banget nih lomba-lomba ke luar negeri. Yang terakhir tuh yang di Latvia ini yang menang.
USM ketiga tuh kalian dilihat di kanan bawah, itu ada gambar orang yang lagi nari-nari. Itu merupakan dari UKM Listra. Jadi kalian yang suka sama kesenian tradisional, kalian suka sama tarian-tarian tradisional, mau belajar nari, belajar alat musik, boleh banget kalian masuk ke Listranya. Ini dia, ini adalah international partners dari Unpar. Nih kalian bisa lihat sendiri, international partners itu banyak banget. Dan ini tuh banyak banget yang terkenal kan, kayak misalnya ada Penn University, Denver University. Ini banyak banget. Jadi karena international partnernya juga banyak, kalian bisa banget buat ngikutin program student exchange. Di Unpar sendiri tuh program student exchange baru bisa dilaksanakan, tapi ada kayak ketentuan-ketentuan khusus kayak gitu. Di internasional, kalau kalian mau kepoin tentang student exchange di Unpar, kalian bisa lihat di website Unpar nanti di io.unpar.ac.id. Itu kalian bakal ngebahas segala macam tentang student exchange sama prospek apa aja sih, peluang apa aja yang bisa kalian dapat dari international partners Unpar ini. Ini dia, mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu kali ya. Buat masuk Unpar tuh ada 2 jalur. Yang satu PMDK, yang kedua USM. Apa sih bedanya? PMDK ini tuh kalian masuk tanpa harus bayar biaya formulir. Jadi benar-benar cuma dilihat dari raport kalian doang. Raportnya tuh mulai dari semester 1, kelas 10, sampai semester 4. Kelas 11, semester 2 berarti. Jadi 4 semester pertama di SMM bakal dilihat raportnya. Sebelumnya aku mau mohon maaf nih, ini kan pendaftarannya tulisannya Agustus sampai September. Ini tuh sebenarnya sebelum corona, rencana kita tuh Agustus sampai September. Tapi pas lagi corona, kita baru bukanya tuh bulan Oktober kemarin. Dan udah ditutup pada bulan November. Jadi buat kalian udah nggak bisa daftar nih PMDK, soalnya PMDK-nya udah ditutup. Tapi tenang aja, karena jalur USM tuh baru akan dibuka. Kalian di USM tuh, di Unpar biasanya tuh ada 3 gelombang, USM 1, 2, dan 3. Tapi di kemarin corona ini, Unpar sempat ngebuka ada USM 4, tapi buat teknisnya ke depannya nanti masih ada USM 4 atau enggak, kita belum tahu. Jadi menurut aku lebih baik kalau kamu daftar tuh lebih cepat, itu lebih baik. Terus alasan lain menurut aku itu, setiap jurusan itu kan punya kuota nih buat terima berapa banyak sih mahasiswa yang mau diterima, punya kuotanya. Sayang banget nih kalau kamu misalnya daftarnya baru USM 3, terus kamu ketolak di jurusan yang kamu mau. Kamu tuh ketolak bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kuotanya udah penuh. Kan itu sayang banget kan? Jadi menurut aku lebih cepat untuk daftar tuh lebih baik. Terus buat kalian yang pengen coba nih SBMPTN, kalian tenang aja, di Unpar sendiri tuh ada USM 3. USM 3 ini tuh diadakan setelah SBMPTN. Jadi kalian bisa mikir-mikir dulu mau ikut yang mana. Seperti itu. Terus kalau buat lebih lanjutnya, biaya USM itu tuh kan di Unpar sendiri ada D3 sama S1. Untuk D3, biaya formulirnya itu 150.000. Untuk yang jalur USM jurusan sarjana atau S1, itu ada 250.000. Buat kalian yang pengen tahu tentang beasiswanya, nggak usah takut, di Unpar sendiri tuh menyediakan beasiswa. Buat pertama kali masuk tuh ada Dharma Siswa sama KIP kuliah. Itu untuk pertama kali masuk, tapi untuk selanjutnya kayak semester 2, 3, 4, tenang aja, di Unpar sendiri tuh banyak banget beasiswanya. Ada yang dari Unpar, ada yang dari luar Unpar. Di Unpar sendiri aja tuh bahkan udah ada 3, ada akademik, ada non-akademik, sama Dharma Siswa. Kalau di luar Unpar tuh banyak banget nih, misalnya ada Jarum, Sosro, Astra. Jadi kalau buat masalah beasiswa, kalian nggak usah takut. Karena banyak banget nih di Unpar untuk beasiswanya. Terus aku mau muterin salah satu video, ini testimoni dari teman kita yang namanya Alana. Selamat menonton. Every time I start the day, I think about the positive things that I can get to help me get through it. Later, when I graduate, I will never forget everything about this place, of ourselves. We learn to go through the limits of differences. To be a college student, for me,
is hard work with a lot of fun. More than just studying, but applying the knowledge we got into our social lives. Certainly, we are pursuing our dreams and try to create a better future. Greatness is an ability, not an ability to change the world, but an ability to change ourselves to become better and to give positive impacts for the people around us. My name is Alana. I'm a student of Parahyangan Catholic University. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kami dari Unpar. Buat kalian yang mau langsung daftar nih atau mau kepoin kita, boleh banget langsung scan barcode-nya atau kalian bisa kontak kita lewat Instagram, Line, atau WhatsApp. Atau enggak, kalian boleh screenshot dulu nih untuk save data-data kita. Untuk presentasinya, mungkin sekian dari kita. Kak Angel, silahkan boleh melanjutkan dulu. Oke teman-teman, nah mungkin kita sedikit sharing dulu ya kali Kak. Kan atau Kak Angel, gimana kalau kita mumpung baru beres gini, kita foto bareng dulu kali ya? Boleh Kak. Teman-teman, aku mau foto bersama dulu kali ya. Izin untuk foto ya. Senyum dong. Bentar. Udah Kak, silahkan untuk sambil bercerita. Oke, jadi mungkin kita sharing-sharing dulu kali ya Kak, karena kan kalau misalnya dengar presentasi doang kayaknya bosen gitu, nggak kebayang nantinya gimana. Nah, mungkin dari Kak Kenny ada mau cerita nggak Kak, kalau misalnya dari perjalanan SMA ke kuliah? Atau mau aku duluan nih Kak? Kayaknya kalau kita cerita bakal panjang banget nih Kak, soalnya waktu kita terbatas juga kan. Terus kebetulan ini udah ada yang nanya-nanya nih Kak di kolom chat, gimana kalau kita jawabin aja? Jawabin pertanyaan mereka. Boleh Kak Angel dulu? Oke, jadi ada pertanyaan dari Valeda ya. Pagi Kak, saya ingin bertanya, apa syarat khusus yang harus dipenuhi untuk jalur USM? Oke, jadi kalau buat syarat masuk buat di USM itu kan jalur tes ya teman-teman. Nah, tes dasarnya itu ada 2, bahasa Inggris sama matematika. Tapi kalau tes yang lainnya itu tergantung sama jurusan yang teman-teman ambil. Kayak misalnya kalau teman-teman ambil jurusan teknik sipil, itu bakal ada tes fisika juga. Jadi bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Gitu teman-teman. Kalau kayak aku nih, aku kan jurusannya teknik industri. Nah, yang dites apa aja? Cuma bahasa Inggris sama matematika doang. Gitu teman-teman. Jadi kalau USM itu memang jalur tes dan yang dites itu bakal tergantung sama jurusan yang teman-teman ambil. Terus pertanyaan selanjutnya ada dari Cong. Kak, kalau daftar setelah Expo masuk jalur apa? Dan jika memilih jurusan HI, apa perlu tes TOEFL? Oke, aku coba jawab kali ya. Kalau untuk PMDK sendiri itu di Unpar udah ditutup. Jadi kalian yang mau daftar boleh banget nih nanti daftarnya di USM 1. Tapi tanggal pasti untuk pendaftaran USM 1 tuh belum keluar. Mungkin harusnya dekat-dekat ini, bulan Desember itu baru bakal keluar jalur USM, tanggal pembukaan USM-nya. Jadi kalian pantauin terus di Unpar, di website Unpar. Website Unpar tuh kalian bisa buka di www.unpar.ac.id. Kayak gitu. Terus untuk masalah TOEFL, ini nggak cuma di jurusan HI doang, tapi di seluruh jurusan tuh memang nanti kalian selama berkuliah di Unpar, selama 4 tahun berkuliah di Unpar tuh kalian wajib untuk mengikuti tes TOEFL. Jadi kayak ada standar minimal dari Unparnya sendiri. Kalian harus lulus dengan nilai segini, baru boleh kalian melanjutkan lagi. Itu nggak cuma jurusan HI doang ya. Benar, jadi kalau mau masuk nggak perlu dulu, tapi nanti seiring pembelajaran baru tes TOEFL ya Kak ya. Betul. Oke, lanjut aja nih Kak, ada lagi dari Brigita Yolanda. Kak, apakah Unpar memiliki asrama? Mungkin aku jawab dulu kali ya, Kak. Jadi Unpar itu emang belum ada asrama nih, teman-teman. Tapi tenang aja, karena di sekitar Unpar itu bener-bener kos-kosan, teman-teman. Mulai dari yang jauh sampai yang dekat, mulai dari yang relatif murah sampai yang relatif mahal, itu ada teman-teman. Dari yang luas sampai yang sempit. Jadi kalau misalnya teman-teman memang berminat di Unpar, teman-teman nanti sebelumnya bisa survei dulu gitu, tempat-tempat kos-kosan di sekitar Unpar. Dan itu memang karena sangat bervariasi, teman-teman bisa pilih nih sesuai kebutuhan teman-teman. Gitu, ya, terus kebetulan
Iya, terus kebetulan kita berdua juga tuh masih mahasiswa nih, kita masih semester 5, jadi bisa dibilang kita testimoni langsung dari Unpar buat kalian yang mau nanya-nanya lebih lanjut. Oh, terus aku mau cerita juga nih, Unpar tuh kayak kita tuh masih mahasiswa, tapi kita jadi Unpar Ambassador, kayak perwakilan dari Unpar untuk ngejelasin ke kalian tentang online edu fair, dan ini jarang banget di universitas lain yang ada perwakilan dari mahasiswanya langsung nih, mahasiswa aktifnya yang langsung turun. Jadi ini rame banget sih menurut aku. Jadi nanti teman-teman ada pertanyaan lagi nih. Iya, boleh. Iya, boleh dilanjutkan dulu, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Jadi ya misalnya kalau teman-teman udah jadi mahasiswa aktif di Unpar, kalian bisa ikutan nih jadi Unpar Ambassador, dan nanti kalian bisa ke sekolah-sekolah ngejelasin tentang Unpar juga gitu. Lanjut aja, Kak. Oke, ini ada yang nanya, Kak, apakah Unpar menawarkan beasiswa? Ada banget nih. Kalau buat mahasiswa baru, tadi itu ada 2 jalur beasiswa. Ada yang Dharma Siswa sama KIP kuliah. Itu buat pertama kali kalian masuk ke Unpar. Tapi setelah itu misalnya buat 2, 3, 4, dan seterusnya itu ada lagi beasiswa. Dan beasiswa ini tuh lebih banyak. Nggak cuma Dharma Siswa sama KIP sekolah, tapi ada akademik, ada non-akademik, ada Dharma Siswa, terus di luar Unparnya sendiri, tapi masih kerjasama dengan Unpar, kalian bisa ngambil beasiswa dari Astra, dari Jarum, dari Sosro. Pokoknya Unpar tuh banyak beasiswanya, jadi buat masalah beasiswa, kalian nggak usah takut karena aman banget. Perkenalan, mungkin ini kita akan dalam 20 menit mungkin kita akan coba menjelaskan beberapa program yang ada di LASAL. Nanti kalau mungkin di tengah-tengah ada yang tanya, nggak apa-apa, silahkan tanya juga gitu ya di kolom chat. Oke, jadi LASAL sendiri kita adalah sekolah desain nih teman-teman. Jadi kita punya pusat itu ada di Kanada, di Montreal, dan untuk di Jakarta, di Indonesia sendiri kita ada di kampus Jakarta dan Surabaya. Seperti pada umumnya kampus kita ini menawarkan beberapa macam program juga yang pertama di bidang desain gitu ya, dan kita tergabung dalam LASAL College Network nih teman-teman. Jadi kita punya 23 kampus di 12 negara dan 5 benua. Jadi kita semuanya komplit di semua benua ada LASAL-nya gitu ya. Jadi ini salah satu keuntungan juga. Jadi kalau teman-teman belajar di LASAL, teman-teman bisa ngambil 2 negara. Jadi belajar di Indonesia maupun mungkin belajar di Australia juga bisa, di Kanada bisa, atau mungkin Barcelona juga bisa. Jadi yang ada LASAL-nya itu semua kita miliki kurikulum yang sama. Ini profil kampus LASAL Jakarta. Mungkin aku skip aja nih teman-teman karena videonya mungkin waktu juga, jadi teman-teman juga bisa nih lihat video kita. Ini ada di YouTube channelnya LASAL. Jadi dari kampus Jakarta maupun kampus Surabaya. Ini kampus tadi kampus Jakarta, ini juga kampus Surabaya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Nanti kalau ada waktu kita akan putar. Nah ini untuk kampus facility-nya. Jadi kalau teman-teman belajar di kampus desain itu apa fasilitasnya sama dengan kampus-kampus yang lain gitu ya, kampus akademik. Nah ini beberapa contohnya. Ini juga ada teman-teman di YouTube juga ada 360-nya juga by the way. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat 360-nya skip. Ini untuk kampus Surabaya-nya dan sorry. Oke. Nah, oke, jadi untuk yang ini kita punya achievement atau mungkin portofolio. Jadi kalau teman-teman kuliah di LASAL itu karena kita adalah sekolah skill, jadi yang kita tekankan ke teman-teman atau mahasiswa kita adalah portofolio. Jadi teman-teman bisa tuh upload portofolio. Kalau misalnya teman-teman punya project itu di sini, dan ini
tujuannya adalah teman-teman bisa dapatkan exposure dari luar negeri juga. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, itu ada LaSalle dari Montreal juga, ada LaSalle dari Barcelona juga, ada LaSalle dari Jakarta, Indonesia juga. Jadi banyak sekali mahasiswa LaSalle itu satu network, itu 23 kampus itu posting portofolionya ada di sini gitu. Jadi sangat memungkinkan sekali, possible banget nih bagi teman-teman yang kalau misalnya dapat kerjasama kolaborasi dengan mungkin dari perusahaan luar negeri, itu memungkinkan sekali juga gitu ya. Oke, ini untuk program yang kita tawarkan, ada fashion design, ada fashion business, ada interior, ada graphic design, ada fotografi, ada artistic makeup, ada business management, dan manajemen kreatif industri. Ada beberapa program yang hanya tersedia di kampus baik Jakarta maupun Surabaya. Oke, jadi kalau kuliah di LaSalle itu jenjangnya itu sampai S1 enggak sih? Nah, ini jawabannya adalah kita sampai S1 dan kita S1-nya cuma 3 tahun aja. Dan kita sudah terakreditasi oleh Dikti. Jadi teman-teman kalau kuliah di LaSalle, bayangkan 3 tahun teman-teman sudah dapat S1, langsung praktek juga, dan yang pasti teman-teman kalau S1 dapat 2 sertifikat nih. Yang pertama sertifikat dari Indonesia, dari Dikti. Yang kedua, teman-teman dapat sertifikat juga dari Kanada. Karena teman-teman nanti bakal melewati international diploma 2 tahun. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh nih ngambil S1 ataupun international diploma yang 2 tahun. Atau mungkin ngambil yang pathway. Pathway jadi 2+1. 2 tahun di Indonesia, setahun di luar negeri, itu juga bisa. Jadi keuntungannya sekolahnya lebih cepat. Dimana lagi 3 tahun dapat 2 sertifikat internasional sama Indonesia yang terakreditasi. Teman-teman juga punya dosen. Kita punya juga dosen itu yang nggak hanya praktisi, teman-teman, nggak hanya akademisi, tapi juga dosennya itu para praktisi juga. Jadi mereka yang sudah berkecimpung di dunia industri, di dunia desainer, juga di dunia mungkin ada graphic designer juga. Nah itu teman-teman nanti langsung dapetin juga. Jadi langsung real case seperti itu. Nah untuk kampus saat ini di tengah-tengah pandemi ini kita batasin juga untuk kelasnya. Kita juga punya sistem pembelajaran secara online juga, kayak gitu ya teman-teman, atau hybrid. Nah kita juga batasi mahasiswa kita. Gitu. Terus kita juga punya magang yang pasti, jadi teman-teman juga pasti akan dapat magang. Ada career center atau career fair yang nanti akan bantu teman-teman setelah lulus nih untuk dapat pekerjaan. Nah seperti itu. Dan juga portfolio session. Nah portfolio session ini yang paling senjata utamanya nih dari para mahasiswa desainer gitu. Oke, cara masuknya gampang banget. Jadi kalau di LaSalle itu karena kita memang sekolah skill ya, kita nggak terlalu into melihat nilai yang kalian harus 10 semua, harus 9 semua, karena kita memang ajarin kalian dari awal, dari basic skill. Cukup kalian lulus dari kelas 12 aja, dan yang pasti kalian punya interest nih, atau punya minat di bidang desain. Nah itu penting karena kalau kalian enjoy, kalau kita akan minat, itu kalian akan melewati setiap prosesnya itu dengan baik kayak gitu ya. Setelah nanti kalian daftar, kita akan ada tes. Tesnya itu cukup mudah, itu general English doang dan psychological test. Ini assessment test ya teman-teman. Jadi ini bukan tes lolos atau enggaknya, bukan. Tapi ini assessment test. Kita akan lihat kemampuan dasar kalian nih dalam bahasa Inggrisnya juga, dan juga untuk psychological testnya. Itu nanti ada drawingnya sedikit gitu. Nah, tiap tahun kita punya 3 kali intake nih, Januari, Mei, dan September, beda dengan kampus yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada saudara mungkin atau kerabat yang mau cari-cari kampus dalam waktu dekat nih, kita masih ada nih di bulan Januari 2021. Tapi untuk kalian yang sekolah, kita ada di September ya, yang mungkin paling cocok buat kalian. Nah, setelah lulus kelas 12 itu di September tahun 2021. Gitu. Dan kita juga sudah buka pendaftarannya dari sekarang, sudah ada banyak promo-promonya. Nanti mungkin kita bisa infokan nih di akhir ya, apa promo-promonya untuk masuk di LaSalle. Seperti itu. Nah, kita masuk program yang pertama, kita ada program fashion design. Mungkin dari Kak Hengki kita mau coba sharing-sharing juga nih Kak Hengki. Kalau di LaSalle fashion design nih, teman-teman nanti dapat apa? Nah, kalau misalnya untuk
untuk yang fashion design teman-teman, jadi nanti kalian akan belajar semuanya. Jadi mulai dari kalian bikin konsepnya seperti apa, terus nanti kalian pada saat nanti bikin pecah polanya kayak gimana, sampai ngejahitnya kayak gimana, itu nanti semua kalian ngerjain semua teman-teman. Jadi istilahnya kalau fashion design lebih ke arah bikin baju yang tidak semua orang bisa dipakai. Contohnya kayak kutur teman-teman, atau misalnya gaun pengantin. Mungkin nggak sih teman-teman kamu pakai gaun pengantin cuma buat jalan ke Alfamart, atau misal kebaya cuma buat beli bakso doang segala macam. Yang ada kamu diketawain gitu kan, ngapain sih pakai baju pengantin gitu, orang cuma buat beli es krim di Alfamart gitu kan. Nah itu yang diajarkan di fashion design. Jadi kalian bisa lihat ya teman-teman ya di slide ya, ada yang hasil karya yang Jakarta sama yang Surabaya. Jadi nggak mungkin ya teman-teman pakai baju yang ada bunga-bunganya kayak gitu buat jalan-jalan buat apa ke mall apa segala macam gitu. Nah itu yang diajarkan di fashion design nih Kak Yohanes. Nah, ini aktivitas di kelasnya kita. Jadi aktivitas di kelasnya kita tuh begitu dosen udah jelasin, dia langsung prakteknya teman-teman. Jadi teori praktek. Bukan lagi yang kalau misalnya dulu kan, kalau pas zaman aku kuliah, teori dulu, terus prakteknya kalau misalnya sempat minggu depan, atau misalnya kalau nggak sama sekali gitu, nggak ada prakteknya gitu. Nggak ada teman-teman. Karena kita 85% itu praktek, 15% itu teori gitu. Nah, ini alumni kita. Ini Jakarta, ada Andres Odang, ada fashion designer. Mungkin kalian udah tahu ya beberapa hasil karya Andres Odang. Salah satunya itu kemarin pas dipakai sama Mbak Emong sama Paula untuk pre-weddingnya mereka. Itu gaun pengantinnya itu dirancang khusus oleh Andres Odang. Terus ada Karlin Daryanto, itu CEO dan founder dari Cotton Ink, teman-teman. Nah, kalau yang Surabaya, ada Kak Robi, dia Robi 3 official, jadi dia mengkombinasikan antara kain-kain Nusantara dengan tren-tren fashion masa kini kayak gimana. Karena yang aku lihat nih Kak Yohanes kan setiap generasi muda tuh sekarang jarang banget pakai yang namanya batik ya Kak Yohanes ya. Si Kak Robi ini dia combine nih, ya udah deh biar bajunya bisa tetap ngikutin tren fashionnya kayak gimana, tapi dengan ada unsur-unsur Nusantaranya. Jadi ditambah mungkin kain batiknya lah, kain songket segala macam. Jadi itu alumni dari Surabaya teman-teman. Ada Wiyata juga, gitu. Jadi untuk teman-teman ini banyak sekali sih Kak Engki yang tanya juga, kalau misalnya aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa jahit, bisa nggak masuk fashion design? Itu paling banyak sih biasanya yang ditanyakin sama anak-anak, terutama anak-anak lulusan SMA ya, gitu ya Kak Engki. Oke, kalau misalnya itu ya pasti akan diajarkan semua dari basic teman-teman. Pokoknya kalian nggak usah khawatir. Bener-bener kayak yang kalian misalnya gambar orang masih kayak gambar sticky man. Mungkin kalian sering lihat ya yang kayak gambar anak-anak TK yang gambar kepalanya gede, tangan kakinya kecil gitu. Sampai nanti ujungnya kayak yang seperti tadi slide yang udah kita kasih lihat sketsa-sketsanya kayak gimana. Itu diajarkan semua teman-teman. Oke, terus kita ada fashion business juga. Mungkin kalau fashion business pasti banyak yang nanya ini, Kak bedanya fashion design sama fashion business apaan sih gitu kan? Kalau fashion design benar murni dari awal sampai akhir kamu yang ngerjain semua. Kalau fashion business kamu yang ngerjain, kamu yang cuma bikin konsepnya aja, gimana caranya kamu running bisnis di dunia fashion tuh kayak gimana. Nanti kamu yang tinggal kolaborasi sama anak-anak fashion design maupun tukang jahit segala macam kayak gitu teman-teman. Karena dunia fashion tuh banyak ya, nggak cuma sekedar baju sama celana. Kalian juga kalau misalnya segala macam aksesoris kayak tas, sepatu, dompet, cincin, kalung, itu juga merupakan contoh dari fashion business teman-teman. Jadi gimana caranya kamu, oh yaudah deh kamu bikin konsep baju ini doang misalnya gitu. Yaudah kamu yang bikin konsepnya seperti apa, cara ngejualnya kayak gimana, target pasarnya seperti apa. Ya udah, that's it gitu kan. Terus nanti kamu baru kerjasama, kamu kasih ke tukang jahit, kamu kasih ke fashion design segala macam. Ini aktivitas di kelasnya kita. Ini mostly kalian mempresentasikan projectnya kalian. Ini yang Jakarta, terus ini yang Surabaya. Kemarin kita juga private showing for batik Surabaya, teman-teman. Boleh next lagi, Kak. Nah, ini alumni kita, ada Nina Karina, Niki Cio, CEO dan founder dari Niki Cio. Terus ada Amelia Dianti, ada Anindita, sama ada Astari, itu CEO dan founder dari Fatu. Mungkin kalian bisa lihat di yang sebelah kiri ya teman-teman ya, itu salah satu presenter insert, Patricia Go, dia juga alumni dari fashion business-nya kita, teman-teman. Terus kalau misalnya untuk yang Surabaya, ada Virginia Priska,
Dia lebih ke ada bikin baju-baju ready to wear yang colorful, teman-teman. Mungkin kalian sering lihat ya di beberapa store outlet segala macam yang pokoknya warna-warnanya ngedreng. Nah, itu beberapa studentnya kita, ada Virginia sama ada Talita juga. Gitu. Oke. Kak Yohanes, mungkin boleh dijelasin nggak sih, Kak, sekarang masuk ke interior design itu apa yang dipelajarin aja gitu? Oke, jadi kalau tadi sudah ke fashion kita mungkin jangan salah, ternyata fashion juga ada yang cowok loh. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang cowok, boleh juga kalau memang passionnya di fashion, kita juga ada nih murid cowok. Nah, kita langsung ke interior design. Jadi kalau interior design ini teman-teman juga belajar yang pasti adalah mendesain sebuah ruangan kayak gitu ya. Kita mulai dulu dari ruangan-ruangan yang kecil kayak gitu. Misalnya teman-teman nanti akan belajar tentang interior rumah. Sekarang banyak nih rumah-rumah yang mulai digarap oleh beberapa developer. Nah, itu teman-teman bisa bikin juga. Jadi mulai dari rumah, nanti teman-teman juga akan dapat interior dari hotel, restoran, kemudian teman-teman juga akan ada mulai ke office gitu ya, sampai ke yang paling besar mungkin public area. Teman-teman juga nanti akan belajar tentang furniture, pastinya teman-teman belajar contohnya kayak gini, nanti bikin market itu adalah hal yang kecil. Kita juga nanti teman-teman juga akan belajar nih software-software yang kita pakai seperti kayak SketchUp, 3D. Nah, itu nanti teman-teman akan kita ajarin dari awal kayak gitu. Jadi interior ini sebenarnya teman-teman adalah kurang lebih gambarannya adalah teman-teman akan membuat sebuah ruangan itu semaksimal mungkin. Jadi dengan ruangan misalnya nih ruangan 3x3 ruangan kalian, nah kalian akan mendesain kamar kayak gitu ya seefisien mungkin, dan juga dari hasil interior kalian itu harus bisa dibikin. Jangan sampai kalian misalnya bikin gambar-gambar tapi ketika diwujudkan itu tidak bisa dibikin. Nah, yang menarik juga interior ini teman-teman nggak hanya baca tentang estetika dari interior sendiri atau mungkin dari layoutnya itu sendiri, tapi teman-teman juga belajar tentang color theory. Nah, kalian akan baca tentang warna nih. Apa sih di balik warna kayak gitu ya, makna di balik warna. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat itu kayak misalnya McD, KFC itu semuanya rata-rata fast food itu pakai warna merah. Kenapa? Karena di balik itu warna merah ada membangkitkan nafsu makan. Nah, itu teman-teman juga belajar, teman-teman. Nah, kalau misalnya buat project juga, teman-teman juga bisa nih menerapkan warna-warna yang sesuai dengan proyeknya teman-teman kayak gitu ya. Mau itu rumah makan, mau itu restoran ataupun hotel yang luxury gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai itu juga seperti itu. Nah, ini teman-teman kita akan ajarin mulai dari drawing, dari sketch hand drawing sampai nanti pemakaian software seperti itu. Nah, ini ada juga alumni desain kita, ada Kak Pulung. Kak Pulung itu juga interior design dari Jupfine Interiors. Kemudian ada Kak Valencia juga, itu juga sekarang sudah mulai jadi desain konsultan. Nah, teman-teman juga bisa nih jadi interior design konsultan. Sekarang kan banyak nih artis-artis atau mungkin perusahaan-perusahaan atau mungkin hotel-hotel baru yang mulai banyak merubah konsep-konsepnya ya di tengah-tengah pandemi kayak gini ya. Restoran merubah konsep gitu. Nah, interior ini salah satu project yang mungkin nggak ada matinya, karena kalau misalnya teman-teman lihat di interior ini teman-teman bisa dapatkan banyak hal gitu. Nah, sekarang kita beralih ke grafik. Untuk grafik desain sendiri teman-teman belajar selain grafik dasar kayak misalnya bikin poster, layout untuk banner, kemudian untuk cover majalah gitu ya, iklan. Nah, teman-teman belajar juga tentang beberapa industri, misalnya nih packaging. Sekarang kita sudah mulai masuk ke dunia era digital kayak gitu, di mana packaging itu juga menentukan tingkat quality dari produknya itu sendiri. Semakin bagus packagingnya itu semakin bagus juga nilai produknya kayak gitu. Teman-teman juga belajar tentang yang namanya broadcasting juga kayak gitu ya, pemakaian green screen, kemudian ada iklan berjalan, motion graphic. Nah, teman-teman juga akan belajar seperti itu. Jadi teman-teman pastinya dapat lengkap semua grafik desain di era digital sekarang. Semua perusahaan baik jasa maupun produk itu teman-teman pasti akan masuk ke dunia digital. Nah, grafik desain di tempat kita itu menjawab semua kebutuhan dari beberapa klien, dan kita juga punya nih yang namanya
industrial project. Nah, industrial project ini kita punya karena di LASA sendiri yang mungkin dijelaskan dari Kak Hengki dari awal itu adalah kita memang praktek langsung. Jadi di awal-awal itu memang kita ajarin project praktek, dan di akhir-akhir itu kalian sudah dapat nih real projectnya. Jadi kalau kalian di sini suka desain kayak gitu ya, entah itu fashion ataupun entah itu grafik ataupun interior, ini saat ini dunia ini yang tidak terpengaruh dengan situasi pandemi. Entah mau pandemi apa-apa, kalian bayangkan kerja untuk bikin project-project seperti ini, kalian tinggal submit melalui digital, email, ketemuan face-to-face secara online juga bisa. Berbeda dengan misalnya kalau kalian jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Kalian juga bisa jadi nih illustrator, mungkin komikus juga bisa gitu ya, mengkonsep sebuah buku, mulai masuk di bidang visual artist juga bisa, drawing mungkin bisa juga jadi desainer, yang pasti jadi graphic designer ya, mulai masuk ke dunia advertising gitu ya, percetakan. Nah itu juga bisa, teman-teman juga akan pasti belajarnya. Nah ini untuk game art. Jadi kalau untuk game art sendiri teman-teman akan belajar game, kita akan buat gamenya. Jadi mulai dari game itu di konsep gimana nih, kalau kalian di sini suka main game tapi nggak tahu cara main gamenya, nah di sini kita ajarin nih proses untuk bikin sebuah game. Mulai dari konsepnya, kalian mau RPG atau mungkin mau tembak-tembakan, karakter utamanya mau orang, mau robot, terus mungkin storyboardnya itu seperti apa, level-levelnya, kalau mati seperti apa. Nah ini teman-teman akan dapatkan juga. Yang pasti teman-teman juga gamenya ini juga bisa di-download ya di App Store. Saat ini ada yang namanya Buburas, itu juga bisa teman-teman download di App Store, di Android ya, di Play Store. Gitu. Nah mungkin untuk fotografi Kak Hengki bisa dibantu juga nih. Oke, nah teman-teman kalau misal untuk yang jurusan game design sama fotografi baru ada di Jakarta ya teman-teman ya. Dan kalian nggak usah khawatir, kita juga lagi on proses juga untuk bisa di running juga di kelas Surabaya juga teman-teman. Karena kan ini semua kan kita istilah running dari Kanada ya teman-teman, jadi emang butuh approval juga. Nah, kalau misalnya fotografi sendiri, apa yang teman-teman pelajarin, jadi kalian akan diajarkan semuanya mulai dari basic, mulai dari kamera masih analog sampai kamera udah digital, SLR, mirrorless, segala macam itu diajarkan semua nih teman-teman. Jadi mulai dari yang kalian asal jepret doang kayak gitu kan, sampai nanti kalian udah menjadi professional photographer tuh kayak gimana tuh diajarkan semua. Mungkin kalian pasti ada yang nanya juga nih, Kak bedanya kalau misalnya belajar di LaSalle sama belajar secara otodidak, apaan sih Kak? Gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu belajar dari secara otodidak atau secara YouTube segala macam, aku berani jamin itu speakernya atau pembicaranya tidak akan memberitahukan secara detail apapun mulai step-stepnya kayak gimana. Misalnya mau foto dalam air, udah cuma kasih tahu, oke, kamu pakai kamera gini, bukannya kayak gini, ISO-nya seperti ini. Udah, that's it. Dia nggak akan kasih tahu kamu gimana modelnya nggak tenggelam, gimana kameranya nggak rusak, gimana angle-nya bagus, segala macam. Dia nggak akan kasih tahu kamu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu yang kalian nggak dapatkan, istilahnya nggak dapat experience-nya kalau misalnya kamu cuma belajar secara otodidak. Beda kalau misalnya kamu belajar sama kita, kayak gitu, teman-teman. Nah, aktivitas di kelas kita ada 3 studio fotografi, di mana sudah dilengkapi dengan equipment yang sama seperti yang ada di studio foto lainnya. Jadi kalian nggak perlu lagi harus mengeluarkan biaya untuk penyewaannya, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung pakai aja. Ini fasilitasnya kita buat kalian. Ini alumni kita, ada Christopher Revo, itu professional photographer. Sekarang dia udah kerja di majalah Vogue International. Terus ada Rizky Rezadi, itu dia owner dari Saint Jordan Photoworks. Jadi kalian bisa lihat ya beberapa di mall-mall yang udah pakai brandnya mereka. Nah, itu dia udah pakai jasanya si Rizky kayak gitu, teman-teman. Ini untuk yang fotografi. Terus sama yang terakhir ini ada artistic makeup, teman-teman. Ini salah satu jurusan yang paling banyak diminatin. Kenapa? Karena dari durasinya nih Ko Yohanes cuma 8 bulan aja udah lulus loh. Sebenarnya efektif belajarnya cuma 6 bulan juga gitu. Jadi 2 bulan terakhir nanti teman-teman yang akan bikin yang namanya portfolio. Mungkin kalian bisa lihat di slide ya. Mulai dari make up beauty sehari-hari kayak gimana, foto make up kayak gimana, TV make up, sampai nanti special effect make up termasuk kayak body painting, face painting, hair styling. Itu diajarkan semua di make up-nya kita, artistic make up-nya kita, teman-teman.
Oke, ini kalian bisa lihat ini aktivitas di kelas kita. Mungkin kalau kalian sering nonton di bioskop juga beberapa film-filmnya karya Joko Anwar, kayak Pengabdi Setan, Gundala, My Stupid Boss, Danur, Perempuan Tanah Jahanam, Sesat, itu yang nge-make-upin alumni make-upnya kita semua teman-teman. Ini salah satunya ada Thalia Subandrio, professional makeup artist. Beliau juga sekarang jadi dosennya kita, ngajar juga di LaSalle. Dia kemarin make upin si film Imperfect, si Jessica Mila. Terus ada Vita Clarabel. Ini kalau dari Jakarta ya teman-teman ya. Boleh di selanjutnya lagi Kak. Nah ini ada Tiffany Roslin, dia owner dari Tiffany Rose Beauty Studio. Terus dia juga menjadi art director dari Shiseido dari brand Shiseido teman-teman. Terus ada si Ria Koiria juga. Jadi emang semua bahkan sebelum lulus pun kalau aku nggak salah Kak Yohanes benar ya kayak bisa udah kerja ya. Yang penting selama tidak mengganggu pelajarannya kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak wedding kan Sabtu Minggu nih. Jadi nggak ada pelajaran nggak masalah, go ahead gitu. Oke, ini beberapa achievementnya kita. Mungkin segitu aja sih teman-teman soal program studinya kita, soal apa yang ada di LaSalle College, baik Jakarta maupun Surabaya. Mungkin ini aku langsung jawab pertanyaannya juga ya teman-teman ya. Ini tadi juga sudah ada yang nanya. Kak, aku mau nanya universitas ada beasiswa tidak dan syarat mendapatkan beasiswanya itu kayak gimana? Oke, kalau misal untuk beasiswa sendiri kita juga ada beasiswanya teman-teman ya. Kalian bisa dapatin potongannya hingga 100 juta itu dari uang kuliahnya kalian. Jadi kita lihat dari nilai raportnya kalian sama nanti kalian bisa submit yang namanya esainya kalian. Jadi esainya kalian itu 300 sampai 500 kata tentang misalnya pengalaman kalian atau misalnya kalian mau let's say mau jadi fashion design itu apa aja sih yang kalian butuhkan segala macam gitu. Atau misalnya kalian pengen dapetin beasiswa yang lainnya juga. Kalau itu kan beasiswa yang benar outstanding ya teman-teman ya. Let's say kalau misalnya nilai kamu bagus di atas rata-rata semuanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang ternyata teman-teman pengen apply beasiswa juga dan let's say misalnya Kak aku nilainya pas-pasan nih, nggak usah khawatir juga karena kita juga akan ada provide beasiswa di mana kalian juga bisa submit portfolionya kalian. Jadi semakin banyak portfolio kalian sudah kalian lampirkan ke kita, semakin besar juga peluang kalian untuk dapatin potongan beasiswanya kalian. Kayak gitu teman-teman. Nah, betul banget nih. Ini ada lagi yang tanya nih, Kangki. Kalau game, aku fokusnya ke desain, texture game, atau apakah masih ada membahas atau diajari bagaimana cara membentuk game itu sendiri, mulai dari langkah awal? Kalau misalnya untuk game art design sendiri, intinya dari awal sampai akhir kamu yang bikin semua teman-teman. Jadi mulai dari kamu bikin karakternya kayak gimana, audionya, visualnya, terus perpindahan setiap scene-nya itu kayak gimana, sampai nanti udah bentuk kayak prototype-nya itu kayak gimana diajarkan semua. Mungkin kalau misalnya teman-teman sering main game ya kayak Mobile Legends, kayak PUBG, kayak Wild Rift segala macam. Itu kan sebelum mereka rilis ke original server, itu ada advanced server atau bisa close beta test dulu kayak teman-teman ya. Jadi kalian bisa tes dulu nih, oh ternyata target pasarnya kayak kurang menarik deh. Kayak marketnya orang Indonesia nggak demen yang main-main game kayak PUBG deh misalnya gitu, lebih suka main Free Fire misalnya kayak gitu. Nah itu kamu yang ngerjain semua. Dan enak ya kalau misal kamu lanjut ke bachelor kita yang ada di Kanada teman-teman, kamu tinggal lanjut 2 tahun lagi untuk bisa dapetin bachelornya kamu. Nah, kalau misal kamu lanjut ke LaSalle College yang di Vancouver, itu dari tahun 97 itu kita mendapatkan Best Game Art Design Program dari 97. Jadi udah hampir 23 tahun lah teman-teman. Kita mendapatkan Best Game Design. Jadi kalau misalnya beberapa game yang kalian tahu, yang kalian pernah main The Witchers, Assassin's Creed, FIFA, itu merupakan alumni dari LaSalle College yang ada di Vancouver, teman-teman. Jadi dari game art design-nya kita yang di diploma 2 tahun di Jakarta, nanti soon to be juga ada di Surabaya. Kalian tinggal lanjutin 2 tahun lagi, udah bisa dapatin Bachelor of Game Art Design di Vancouver, teman-teman. Betul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa mengisi link, karena nanti kita mungkin bisa share ya, Kak Engki. Teman-teman sedang ngisi link, itu kita akan share untuk
pendaftaran juga. Jadi kita ada promo pendaftaran apa aja dan promo beasiswanya. Nanti kita akan bagikan ke teman-teman nih untuk informasinya yang sudah ngisi di link yang sudah di atas itu ya, yang sudah dikasih ya. Gitu, jadi kalian tinggal misalnya kayak malu-malu mau WhatsApp mau chat di sini nggak apa-apa, kalian bisa langsung chat aku aja atau misal ke chat Ko Yohanes aja. Kok aku mau bagi dong brosurnya, atau misalnya kok ada waktu nggak misalnya mau iniin dong infoin ke orang tua segala macam, nggak masalah. Karena kemarin kita juga baru sempat open house ya Ko Yohanes ya, minggu hari Sabtu kemarin, dan kita juga masih ada promo potongan dari uang pangkalnya teman-teman. Jadi untuk uang pangkalnya sendiri atau uang gedungnya yang 1 kali pembayaran itu sekarang ada, selain program beasiswa potongan yang lainnya, teman-teman kalian juga ada dapatin potongan uang pangkal 7 juta untuk uang pangkalnya gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kayak gimana boleh langsung hubungin ke kita lagi aja, nggak masalah.